Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang siklus urea. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Kalita Cahyaningrum dengan NIM 0512111004, yang kedua Dea Ayu Fidina 0512111015, yang ketiga Adinda Rahma Bidara 0512111019, dan yang terakhir Dimas Adam Asrori dengan NIM 0512111037. Untuk yang pertama yaitu definisi akan disampaikan oleh Adinda Rahma Bidara. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang siklus urea. Siklus urea merupakan pelepasan gugus NH2 pada asam amino dalam bentuk amoniak melalui reaksi transminase dan deaminasi, kemudian dikeluarkan dalam bentuk urea dari urin. Dari urin tentang metabolisme asam amino telah diketahui bahwa NH3 dapat dilepaskan dari asam amino melalui reaksi transminase dan deaminasi. Pada reaksi transminase, gugus minus NH2 yang dilepaskan diterima oleh suatu asam keto sehingga terbentuk asam amino baru dan asam keto lain. Lanjut. Hans Krebs dan Urt Henseleit 1932 mengemukakan serangkaian reaksi kimia tentang pembentukan urea. Mereka mengemukakan bahwa urea terbentuk dari amonia dan karbon dioksida melalui serangkaian reaksi kimia berupa siklus. Lanjut. Selanjutnya, alur metabolisme siklus urea akan disampaikan oleh Dimas Adam. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang alur metabolisme pada siklus urea ini. Pada reaksi pertama, pembentukan karbomil fosfat. Pada reaksi ini, karbon dioksida akan bereaksi dengan 1 mol amonia dengan bantuan karbomil fosfat. Membutuhkan 2 ATP yang akan diubah menjadi 2 ADP. Kemudian hasil dari karbomil fosfat ini akan bereaksi dengan citrulornitin dengan bantuan enzim ornitin transkarbomilase yang akan menghasilkan citrulin. Kemudian citrulin ini akan bereaksi dengan asam aspartat yang akan menghasilkan asam arginosuksinat dengan bantuan ATP yang akan diubah menjadi AMP dan PI. Setelah itu, reaksi keempat, asam arginosuksinat ini yang sudah dihasilkan akan diuraikan menjadi arginin dan fumarat. Ini dengan bantuan arginosuksinase. Dan reaksi yang terakhir, di mana arginin ini akan diuraikan menjadi urea dan ornitin. Pada reaksi hidrolisis ini, tadi bereaksi dengan karbomil fosfat dan membentuk citrulin lagi. Siklus ini nanti terjadi berulang-ulang sehingga merupakan siklus. Urea yang terbentuk ini nanti akan dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Setelah semua reaksi terjadi, dapat diketahui bahwa reaksi keseluruhan pada siklus urea ini yaitu 2 amonia tambah CO2 tambah 3 ATP tambah 2 H2O yang akan menghasilkan urea tambah 2 ADP tambah AMP tambah 2 PI dan tambah PPI, pirofosfat.
Reaksi kimia ini sebagian besar terjadi di hati dan sedikit terjadi di ginjal. Hati menjadi pusat pengubahan amonia menjadi urea terkait fungsi hati sebagai tempat menetralkan racun. Selanjutnya adalah enzim yang terlibat pada siklus urea. Ada 5 enzim, yaitu enzim karbamil fosfat sintase, enzim ornitin transkarbamilase, enzim argininosuksinat sintetase, enzim argininosuksinase, dan enzim arginase. Yang pertama, enzim karbamil fosfat sintetase terdapat pada reaksi pertama, yaitu pembentukan karbamil fosfat. Fungsi enzim ini yaitu untuk membantu katalisasi 1 mol amonia yang bereaksi dengan 1 mol karbon dioksida sehingga dihasilkan karbamil fosfat. Dalam reaksi ini diperlukan energi dari 2 mol ATP. Yang kedua yaitu enzim ornitin transkarbamilase terdapat pada reaksi 2 yaitu pembentukan sitrulin. Fungsi enzim ini yaitu membantu katalisasi karbamil fosfat yang bereaksi dengan ornitin sehingga dihasilkan sitrulin dan melepaskan gugus fosfat. Yang ketiga yaitu enzim argininosuksinat sintetase terdapat pada reaksi 3 yaitu pembentukan asam argininosuksinat yang memiliki fungsi membantu katalisasi sitrulin yang bereaksi dengan asam aspartat sehingga dihasilkan asam argininosuksinat. Reaksi ini memerlukan energi dari 1 mol ATP. Yang keempat yaitu enzim argininosuksinase terdapat pada reaksi 4 yaitu penguraian asam argininosuksinat dan memiliki fungsi membantu penguraian argininosuksinat menjadi fumarat dan arginin. Yang kelima yaitu enzim arginase terdapat pada reaksi 5 yaitu penguraian arginin. Fungsi enzim ini yaitu memecah arginin untuk membentuk urea dan ornitin yang kemudian diangkut kembali ke mitokondria untuk membentuk siklus urea lagi. Pada reaksi ini yang membutuhkan penambahan H2O. Selanjutnya yaitu tahapan reaksi pada siklus urea. Terdapat 5 tahap reaksi dalam siklus urea, yaitu yang pertama, reaksi sintesis karbomoil fosfat. Yang kedua, reaksi sintesis sitrulin. Yang ketiga, reaksi sintesis argininosuksinat. Yang keempat, reaksi pembelahan argininosuksinat menjadi arginin dan fumarat. Yang kelima, reaksi pembelahan arginin menjadi ornitin dan urea. Yang pertama, reaksi 1, sintesis karbomoil fosfat. Reaksi ini merupakan tahapan pertama dari siklus urea yang berlangsung pada matriks mitokondria hati, ion amonium, karbon dioksida, dan fosfat yang berasal dari ATP. Sebagai bahan baku reaksi berkondensasi guna membentuk karbonil fosfat dikatalis oleh enzim karbamil fosfat sintase 1. Enzim yang terdapat pada mitokondria hati organisme uroletik. Reaksi ini ditandai dengan adanya perubahan ATP menjadi ADP. Selain Mg2T, suatu asam dikarboksilat lebih disukai N-asetil glutamat, di mana perannya dalam reaksi ini sebagai kofaktor. Yang kedua, yaitu reaksi 2 sintesis sitrulin. Reaksi ini berlangsung pada matriks mitokondria. Pemindahan gugus karbomil dari karbamil fosfat ke ornitin membentuk sitrulin TPI. Dikatalisis oleh enzim L, ornitin transkarbamilase mitokondria hati. Selanjutnya yang ketiga, reaksi 3 sintesis asam argininosuksinat. Reaksi ini berlangsung pada
Reaksi ini berlangsung pada sitosol hati, ditandai dengan masuknya ornitin hasil reaksi sebelumnya ke sitosol. Pada reaksi ini, aspartat serta sitrulin ini diikat bersamaan melalui gugus amino. Aspartat diikat bersamaan dengan enzim orgininosuksinat sintase. Reaksi ini memerlukan ATP yang ditandai dengan adanya perubahan ATP menjadi AMP, serta keseimbangan cenderung kuat ke sintesis arginosuksinat. Yang keempat, reaksi 4 penguraian asam argininosuksinat. Reaksi ini berlangsung pada sitosol hati. Penguraian ini memproduksi arginin dan asam fumarat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim arginosuksinase, suatu enzim yang berasal dari hati dan jaringan ginjal. Reaksi ini berlangsung melalui mekanisme pembuangan trans. Fumarat yang dibentuk bisa diubah menjadi oksaloasetat melalui fumarase dan melat dehidrogenase, dan kemudian dititrasaminasi untuk membentuk kembali. Yang terakhir ada reaksi 5 pembelahan argimin, ornitin, dan urea. Reaksi ini melengkapi siklus urea dan membentuk kembali regenerasi ornitin. Pembelahan hidrolitik gugus guanidino dari arginin akan dikatalisis dengan arginase yang berada dalam hati semua organisme. Dalam jumlah yang kecil, arginase juga berada dalam jaringan ginjal, otak, kelenjar, dan lain-lain. Jaringan testikuler dan kulit. Udah. Sekian dari kelompok 7 untuk pembahasan siklus urea kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.